Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Fiorenza dan Nacarista dari kelas 11 TJKT 1. Nah, sekarang kita sudah memasuki bab 17 nih teman-teman, yaitu tentang remote access server. Nah, pada bab 17 ini ada 12 poin yang akan kita pelajari teman-teman. Yang pertama SSH Debian Ubuntu server, yang kedua merubah default port SSH, yang ketiga auth pada SSH, yang keempat konsep private public key, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, jadi pada poin yang ke-1 ini kan pada bab sebelumnya kita telah belajar cara meremote dari host OS ke router Debian, tetapi pada host OS itu belum bisa ping ke server Debian dan juga Ubuntu teman-teman. Jadi dia tidak akan bisa meremote, tetapi pada video sebelumnya kita telah menghubungkan router Debian dengan routing, sehingga pada klien Ubuntu itu bisa ping ke server teman-teman. Oleh karena itu di sini kita akan coba skip dulu pada host OS dan kita akan coba melakukan SSH pada klien Ubuntu ke server Debian dan juga Ubuntu teman-teman. Oke, kita langsung saja ke Nah, di sini kalian bisa running dulu semua VM-nya ya teman-teman. Ada Ubuntu server, Ubuntu client, RTR Debian, dan server 1 Debian. Lalu kalian bisa buka VM Ubuntu client-nya teman-teman. Kemudian masuk ke terminal ya teman-teman. Di sini saya sudah masuk ke dalam terminal. Selanjutnya di sini saya akan coba ping IP server Debian teman-teman. Kita ketikkan ping 10.10.10.10.2. Nah, ini bisa ya teman-teman. Kemudian kita coba ping server Ubuntu, kita ketikkan ping 10.10.10.3. Kemudian enter. Nah, ini juga berhasil ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan coba melakukan remote atau SSH dari Ubuntu client ke server Debian. Jadi untuk caranya kita masuk ke root dulu teman-teman. Kita sudo enter dan masukkan password. Kemudian kita create. Di sini kita bisa ketikkan SSH, lalu masukkan nama user dari server Debian, lalu tanda @ lalu masukkan IP dari server Debian ya teman-teman. Seperti ini, SSH Debian seperti ini teman-teman. Kalian bisa masukkan nama usernya, kemudian IP-nya ya teman-teman. Lalu kalian bisa masukkan password server Debian ya teman-teman. Dan bisa kalian perhatikan di sini namanya telah berubah menjadi server 1 Debian ya teman-teman. Dan bisa kalian perhatikan di sini namanya telah berubah menjadi server 1 Debian ya teman-teman. Dan ini artinya kita telah berhasil meremote server Debian menggunakan Ubuntu client. Selanjutnya kita akan coba melakukan remote SSH ke server Ubuntu. Caranya kalian bisa exit terlebih dahulu ya teman-teman. Exit, enter. Atau kalian bisa klik tanda di pojok kiri ini teman-teman.
untuk menambah terminal baru ya teman-teman, ini itu. Lalu kita masukkan komen seperti sebelumnya, yaitu SSH add SSH eraser add 10.10.10.3 dan enter. Kemudian kita yes. Di sini kita masukkan passwordnya. Dan di sini kita telah berhasil meremote ke dalam server Ubuntu-nya teman-teman. Bisa kalian perhatikan di sini namanya telah berubah menjadi server 2 ya teman-teman. Nah, tetapi jika kalian ingat kembali mengapa kita bisa melakukan SSH ini, jadi ini itu karena pada saat instalasi itu diminta untuk menginstal OpenSSH. Dan di sini kita telah berhasil meremote ke dalam server Ubuntu-nya ya teman-teman. Bisa kalian perhatikan di sini namanya telah berubah menjadi server 2 Ubuntu. Nah, tetapi jika kalian ingat kembali mengapa kita bisa melakukan SSH ini, jadi ini itu karena pada saat instalasi diminta untuk menginstal OpenSSH teman-teman, sehingga kita bisa meremote server Debian dan juga Ubuntu-nya. Tetapi misalkan kalian belum menginstal OpenSSH-nya, kalian bisa menginstalnya saja teman-teman. Misalkan di sini saya akan coba pada server Debian. Di sini ya teman-teman. Lalu kita masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan komen apt install open SSH server. Seperti ini teman-teman. Jadi kalian bisa memasukkan komen seperti ini jika kalian belum menginstal SSH. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu merubah default port SSH. Jadi pada video sebelumnya kita telah meremote dari klien Ubuntu ke server Debian dan juga server Ubuntu. Tetapi jika teman-teman ingat kembali, ketika kita coba meremote dari host OS menggunakan putih, maka secara default port SSH-nya ialah port 22 teman-teman. Kita bisa buka putihnya terlebih dahulu. Nah, bisa kalian lihat di sini default port SSH-nya itu SSH 22 ya teman-teman. Nah, di sini jika semua orang tahu bahwa default port SSH-nya itu 22, maka kita bisa terkena akibatnya teman-teman, seperti Bluefore, di mana Bluefore ini ialah percobaan login ke server kita secara terus-menerus. Maka dari itu, di sini kita bisa menambahkan ataupun mengubah port SSH-nya. Nah, nanti kita akan merubah default portnya. Misalkan port 22 ini kita bisa ubah atau tambahkan angkanya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke Ubuntu Client. Dan cara untuk mengubah portnya itu kalian bisa ketikkan komen SSH, kemudian username-nya, kemudian IP-nya, kemudian enter.
cara kita masuk. Selanjutnya untuk caranya kita masuk dulu ke dalam root teman-teman. Kita masukkan di sini. Enter. Kemudian lalu masuk komen nano slash etc slash ssh slash sshd dot config dan enter. Dan perhatikan di sini secara default portnya itu 22 ya teman-teman. Nah, untuk cara mengubah portnya kita bisa hapus tanda pagarnya. Misalkan kita ingin menambahkan angkanya teman-teman, di sini saya akan tambahkan menjadi port 2211. Lalu kita save dengan ctrl+X. Oke teman-teman, kalian bisa langsung saja bisa buka klien Ubuntu-nya. Jadi untuk mengubah portnya kita bisa ketikkan SSH Debian at 10.10.10.2 teman-teman. Lalu kalian bisa masukkan passwordnya. Kemudian selanjutnya untuk caranya kalian bisa masuk dulu ke dalam root teman-teman dengan mengetikkan sumin. Lalu kalian bisa masukkan komen nano slash etc slash ssh slash sshd.config. Nah, perhatikan di situ secara default itu portnya 22 teman-teman. Nah, untuk cara mengubah portnya kalian bisa hapus tanda pagarnya pada bagian port ya teman-teman. Misalkan kalian ingin menambah angkanya menjadi berapa pun itu sesuai keinginan kalian. Kemudian jika sudah kalian bisa save dengan ctrl+X Y lalu enter teman-teman. Kemudian kalian bisa restart sistemnya dengan komen sistem ctl restart ssh. Kemudian kalian bisa eksis 2 kali teman-teman. Maka kita akan kembali ke user klien Ubuntu-nya. Nah, jika kita coba masuk ke dalam servernya, kalian bisa ketikkan komen ssh debian at 10.10.10.2 lalu enter. Dan perhatikan di situ teman-teman, pasti akan terjadi error ya. Jadi kita tidak bisa melakukan remote SSH server Debian untuk port 22. Maka dari itu kalian perlu menambahkan port yang sudah kalian ubah sebelumnya teman-teman. Caranya kalian ketikkan komen SSH, kemudian username-nya dan kemudian IP-nya 10.10.10.2, kemudian min p, kemudian masukkan yang tadi kalian sudah ubah portnya. Kemudian jika sudah kalian bisa enter, lalu masukkan PB-nya teman-teman. Dan perhatikan pasti di situ sudah berhasil meremote server 1 Debian-nya ya teman-teman. Kemudian kalian bisa lanjut ke server Ubuntu-nya. Di situ kalian bisa melakukan hal yang sama seperti sebelumnya teman-teman. Dengan masukkan komen SSH, kemudian username-nya, dan kemudian masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.3. Jika sudah kalian bisa enter, lalu masukkan passwordnya, dan kemudian kalian bisa masuk dulu ke dalam root teman-teman. Dan jika sudah, kalian bisa ketikkan komen nano etc slash ssh slash sshd.config. Dan perhatikan di situ teman-teman, secara default portnya adalah port 22. Dan untuk mengubah portnya, kalian bisa menghapus tanda pagarnya ya teman-teman, seperti tadi pada bagian portnya. Kemudian di sini misalkan kalian itu ingin menambahkan angkanya,
kalian itu bisa menambah angkanya sesuai keinginan kalian ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kalian bisa save seperti tadi, CTRLX, Y lalu enter. Kemudian kalian bisa merestart sistemnya dengan menggunakan komen systemctl restart SSH. Kemudian kalian bisa keluar dulu dengan mengetikkan exit 2 kali teman-teman. Kemudian kalian akan kembali lagi ke user client Ubuntu-nya, dan kemudian kalian ketikkan komen SSH, kemudian username-nya, dan ketikkan lagi IP-nya yaitu 10.10.3, dan perhatikan di situ pasti akan terdapat error ya teman-teman, yang tulisannya peringatan connection refuse. Jadi kita tidak bisa melakukan remote SSH server Debian untuk port 22 teman-teman. Maka dari itu di sini kalian perlu menambahkan port yang sudah kita ubah sebelumnya. Caranya itu kalian bisa ketikkan komen SSH, kemudian username-nya, dan kemudian IP-nya yaitu 10.10.10.3 min p, kemudian kalian tambahkan port yang sudah kalian tambahkan tadi atau yang sudah kalian ubah tadi ya teman-teman. Kemudian kalian bisa enter lalu masukkan passwordnya, dan perhatikan saja di situ pasti sudah berhasil meremote server 2 Ubuntu-nya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu konsep privat public key. Oke, di sini kalian bisa buka dulu Ubuntu client-nya. Nah, di sini kalian bisa melakukan remote ya teman-teman. Di sini kalian bisa langsung saja masukkan perintah SSH, kemudian nama user kalian, kemudian masukkan IP teman-teman, yaitu 10.10.10.2, kemudian min p, kemudian port yang sudah kalian ganti tadi. Di sini saya sudah menggantinya menjadi 2211 teman-teman. Dan jika sudah, kalian bisa enter, lalu kalian bisa masukkan password, dan kemudian untuk meremote server Debian kalian bisa menggunakan usernya dan passwordnya teman-teman. Nah, itu sebenarnya tidak secure ya teman-teman. Dan untuk SSH ada metode yang autentifikasi yang lebih aman. Jadi nanti kita akan coba membuat privat dan public key teman-teman. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke poin yang kelima, yaitu konfigurasi SSH dengan privat public key Debian. Oke, langsung saja kalian bisa buka Ubuntu client-nya. Dan cara membuat privat and public key bisa masukkan komen SSH min keygen. Seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian kalian bisa enter saja, dan perhatikan di situ filenya akan disimpan pada direktori home teman-teman, atau direktori kalian ya, dimana ini direktori dari user kalian sendiri. Dan kemudian kalian bisa masukkan komen .ssh/id rsa. Jadi nantinya filenya akan disimpan pada direktori SSH teman-teman, dimana file yang diawali dengan tanda titik maka itu artinya adalah hidden file teman-teman. Dan kalian bisa melihat di situ kecuali kita menggunakan komen ls-a ya teman-teman. Kalian bisa cek saja di situ menggunakan komen ls-a, kemudian enter, dan kalian itu akan dimintai untuk memasukkan partress-nya teman-teman. Dan partress ini digunakan untuk password privat key milik kita. Nah, jadi sebelumnya kita memasukkan private key-nya, nanti fungsi partress itu digunakan sebagai password teman-teman.
kalian bisa masukkan passwordnya. Nanti kemudian kalian bisa ls-a dan masih di situ akan terdapat file .ssh teman-teman. Kalian bisa ls.ssh dan di situ pastinya sudah akan terdapat id .rsa dan id.rsa.book, di mana id.rsa ini adalah private key, sedangkan id.rsa.book itu adalah public key teman-teman. Jadi nanti id.rsa akan kita copy ke server Debian-nya, dan cara untuk mengcopy-nya kalian bisa ketikkan komen seperti ini teman-teman. ssh min copy min it kemudian dimasukkan 211, kemudian nama usernya, kemudian masukkan IP-nya. Maaf ini salah, masukkan usernya, kemudian add dan masukkan IP-nya 10.10.10.2 seperti ini teman-teman, dan kalian bisa enter, dan di situ nanti akan dimintai passwordnya. Dan jika sudah berhasil mengcopy Debian-nya, kalian bisa perhatikan di situ akan terdapat number of keys dalam kurung S added 1, yang mana itu menandakan kalian telah berhasil mengcopy key-nya ya teman-teman. Dan kalian bisa coba login lagi menggunakan komen seperti ini teman-teman. Nama usernya, kemudian IP-nya, min p, dan kalian bisa enter saja jika sudah, dan kemudian di situ kalian harus memasukkan password lagi teman-teman. Dan jika sudah berhasil login ke dalam server Debian menggunakan key, dan di situ pastinya kalian sudah bisa masuk ke dalam server Debian menggunakan key ya teman-teman. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke poin yang ke-6, yaitu konsep authorized case. Kita langsung saja buka Ubuntu client-nya. Di sini kita berada, saya akan tampilkan ini. Nah, kalian bisa masuk dulu ke dalam server 1 Debian ya teman-teman. Untuk membuat private key and public key, kalian bisa menggunakan command seperti ini teman-teman. ssh min keygen. Kemudian jika sudah, kalian bisa enter, dan kemudian kalian masukkan kembali command ls-a, dan di situ terdapat directory.ssh ya teman-teman. Kalian bisa pindah ke terminal satunya, di mana pada Ubuntu client kalian sudah mencoba ls-a, dan di situ terdapat directory.ssh. Kalian bisa masuk ke directory ssh dengan command ls.ssh, dan di situ pasti akan terdapat id.rsa dan id.rsa.book. Dan sebelumnya kita mengetiknya komen seperti ini teman-teman. Sebelumnya kita sudah mengetikkan komen seperti ini, ssh min copy min it plus min d
dan 2211. Nah, kemudian nama usernya, nah seperti ini ya teman-teman. Jadi komen ini itu digunakan untuk mengcopy ID RSA teman-teman, yang mana ini digunakan untuk mengcopy public key-nya sehingga nanti dikirimkan ke server Debian-nya teman-teman. Nah, pada server Debian-nya itu disimpan pada direktori authorized. Kalian bisa ganti ke server Debian dulu ya teman-teman, dan kemudian kalian bisa buka directory.ssh-nya. Kalian bisa bacakan komen ls spasi .ssh, dan dari situ dapat authorized case-nya teman-teman, yang mana itu adalah public key yang tadi kalian sudah copy dari Ubuntu client ke server Debian-nya. Dan kalian bisa ketikkan nanti komen seperti ini teman-teman, .ssh/auto case. Seperti ini ya teman-teman, dan kalian perhatikan saja di situ publik yang di copy dari Ubuntu client-nya ya teman-teman, dan di situ ada SSH min RSA, kemudian A4, kemudian B3, dan di akhir user kalian. Jadi ini pada analogi diibaratkan sebagai gembok ya teman-teman. Kembali ke Ubuntu kalian-nya, kalian bisa kembali dulu ke Ubuntu client-nya, kemudian kalian bisa buka id.rsa pub-nya. Kalian bisa mengetikkan seperti ini teman-teman. Kalian bisa ketikkan komen seperti ini, cap.ssh/id id 25519. Seperti ini ya teman-teman, kalian bisa mengetikkannya komen seperti ini. Di sini juga sama, yaitu diawali dengan SSH min RSA dan diakhiri dengan Ubuntu client teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang ketujuh, yaitu konfigurasi public key manual. Di sini kita langsung saja buka Ubuntu client-nya. Saya akan ketikkan SSH Fiorenza at 10.10.10.3 mimpi 211, dan kemudian kalian bisa enter ya teman-teman dan masukkan passwordnya, dan kemudian kalian bisa coba buka Ubuntu client-nya. Di sini kalian akan mengcopy key-nya ke server Ubuntu. Nah, di sini kalian akan coba mengcopy public-nya secara manual teman-teman, dan saya akan ke server Ubuntu-nya ya. Dan jika kalian juga sudah ke server Ubuntu-nya lagi, kalian bisa ketikkan ls.ssh. Jika sudah, kalian bisa ketikkan ls.ssh, dan disitu maka akan terdapat authorized cache teman-teman. Dan jika kita masukkan perintah lagi, cap.ssh
slash auto reset kalian bisa masukkan komen seperti ini, dan perhatikan di situ tidak bisa ya teman-teman, pastinya kalian bisa langsung ls-a saja. Jika kalian belum memiliki directory .ssh, kalian bisa membuatnya secara manual teman-teman dengan menggunakan komen seperti ini, mkdir.ssh seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah kalian membuat .ssh, kalian bisa langsung saja mengcopy public-nya dengan komen seperti ini teman-teman. Nano .ssh slash auto reset. Nah seperti ini. Oke, ini salah. Nah seperti ini ya teman-teman. Dan kalian kan masih kosong ya, maka di sini kalian bisa mengisinya dengan mengcopy dan publishingnya pada Ubuntu kalian teman-teman. Kemudian kalian setelah itu bisa copy paste ke server Ubuntu-nya, dan kemudian kalian bisa save, dan kemudian kalian bisa coba lagi dengan ls-a, lalu kalian bisa masukkan lagi komen seperti ini, chat .ssh auto reset maka kalian perhatikan saja di situ pastinya sudah ada publishingnya ya teman-teman. Dan selanjutnya kalian bisa coba pada Ubuntu client apakah kalian bisa login ke dalam server Ubuntu atau tidak. Dan perhatikan di situ pastinya sudah ada publishingnya ya teman-teman. Dan selanjutnya kalian bisa coba pada Ubuntu client apakah sudah bisa login ke dalam server Ubuntu-nya menggunakan publishing. Kalian bisa ketikkan komen seperti ini teman-teman, kemudian nama usernya, kemudian masukkan IP-nya 10.10.10.3.211 dan kemudian kalian bisa enter. Dan kalian bisa perhatikan saja teman-teman di situ pastinya dia tidak dimintai passwordnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-8 yaitu private publish key pada Windows. Nah di sini kalian bisa masuk ke dalam Google Chrome, lalu ketikkan download putih, kemudian kalian bisa pilih yang paling atas ya teman-teman. Lalu kemudian kalian klik download putih. Lalu kalian bisa scroll ke bawah dan cari yang putih gen.exe teman-teman. Kemudian kalian pilih yang 64 bit ya teman-teman. Lalu klik saja dan di situ langsung saja kalian buka. Lalu kalian bisa klik generate. Nah, jadi pada proses ini kalian harus menggerakkan kursornya ya teman-teman. Jika sudah selesai, kalian harus menambahkan key passphrase agar tidak ada sembarangan orang yang bisa menggunakan private key-nya kalian teman-teman. Dan kemudian kalian bisa memasukkan passphrase-nya, kemudian masukkan lagi. Lalu jika sudah, kalian bisa save publish key untuk namanya. Kalian bisa sesuai keinginan kalian. Kemudian kalian bisa save private key-nya, lalu kemudian kalian beri nama private key-nya. Nah, nanti kalian akan coba mengcopy publish key-nya ke dalam router Debian menggunakan putih teman-teman. Di sini kalian buka putihnya dulu.
putih yang sudah kalian download tadi ya teman-teman. Kemudian kalian bisa ketikkan IP router Debian-nya teman-teman, yaitu 192.168.137.10. Kemudian kalian masukkan user dan password rootnya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa coba ls-a dan perhatikan di situ belum ada directory .ssh-nya teman-teman pastinya. Maka di situ kalian perlu membuat file dengan komen mkdir.ssh. Kemudian kalian bisa cek lagi dengan komen ls-a dan di situ directory .ssh-nya sudah ada ya pastinya teman-teman. Lalu kalian bisa ketikkan lagi komen nano.ssh/authorized.case. Nah, pastinya di situ masih kosong ya teman-teman. Lalu kalian bisa membuka file public key-nya, lalu klik kanan dan pilih yang open with notepad. Nah, di situ kalian perlu mengcopy yang namanya public key teman-teman. Di situ untuk begin dan komen itu tidak perlu ya teman-teman. Jadi kalian bisa hapus saja, dan yang bawahnya lagi itu juga hapus saja ya teman-teman. Dan tampaknya jika kalian belum tersambung ya, maka kita harus menghapus tag yang ada di sini teman-teman agar tersambung. Setelah itu di sini baru kalian copy kan, lalu paste. Setelah kita paste di sini kita tambahkan tulisan SSH min ed 25519. Kemudian kita save dengan ctrl+x plus y, kemudian enter ya teman-teman. Dan jika sudah, kalian bisa tutup putihnya, lalu kalian buka lagi putihnya, kemudian kalian coba masuk ke SSH. Kalian bisa klik SSH di situ. Ada alt, lalu kita klik alt ya teman-teman. Lalu kalian pilih yang credentials. Nah, di situ kalian bisa memasukkan private key-nya. Setelah itu kalian bisa kembali ke dalam session, lalu masukkan IP-nya teman-teman, yaitu 192.168.137.10. Dan di situ kalian bisa save session agar nanti jika keluar itu tidak perlu mencari atau menambahkan private-nya lagi ya teman-teman. Misalnya di sini kalian ketikkan namanya router Debian, lalu klik save. Nah, nanti jika kalian ingin login, kalian hanya perlu memilih yang router Debian, lalu bisa login lagi teman-teman. Oke, jadi di sini kalian sudah bisa login ke dalam router Debian ya teman-teman menggunakan passphrase key-nya, yaitu private key. Selanjutnya kalian bisa memasukkan passphrase-nya dan perhatikan sekarang di situ pasti sudah berhasil login ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ke poin yang ke-9, yaitu remote dari Windows ke Debian Ubuntu Server. Di sini kalian bisa coba ping command prompt ya teman-teman. Kalian bisa ke dalam command prompt dulu. Dan kemudian kalian bisa ping 10 dan kemudian kalian bisa enter, maka di situ tidak bisa ya teman-teman. Lalu kalian bisa coba ping 10.10.10.3 dan itu juga tidak bisa pastinya ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa buka putihnya, kemudian kalian bisa login ke router Debian-nya teman-teman. Lalu kalian ketikkan komen SSH seperti ini teman-teman. Kalian bisa ketikkan komen SSH, kemudian nama usernya, kemudian masukkan IP-nya
yaitu 10.10.10.2-11. Dan jika sudah, kalian bisa enter, dan di situ kalian akan dimintakan passwordnya ya teman-teman. Itu karena filenya itu berbeda, dan kalian bisa perhatikan di situ kalian bisa berhasil login atau meremote server Debian-nya teman-teman. Kemudian jika kalian akan remote server Ubuntu-nya, itu sama saja caranya teman-teman. Kalian buka putihnya lalu masukkan IP routernya. Kemudian di situ kalian masukkan komen seperti ini. Lagi teman-teman, SSH, kemudian nama usernya @10.10.10.10.3, kemudian int211. Kemudian kalian masukkan passwordnya teman-teman. Nah, di situ kalian sudah berhasil meremote server Ubuntu-nya ya teman-teman. Oke, lanjut ke poin yang ke-10, yaitu disable password authentication. Oke, di sini pada putih router Debian, kalian bisa buka dulu putihnya, kemudian masukkan IP dari router Debian, dan di situ jika adalah contoh, jika kita ingin meremote suatu user, tetapi jika kalian ingin kembali bahwa metode autentifikasi dengan user dan password kurang aman, jadi nantinya kalian akan mencoba mendisable password autentifikasinya. Jadi pada router Debian tidak bisa mengakses kecuali hanya menggunakan privat and public teman-teman. Oke, kalian bisa langsung saja masuk ke panel Ubuntu-nya. Kemudian kalian bisa masuk ke dalam root dengan mengetikkan sudo su. Untuk mendisable password autentifikasi, kalian harus mengedit config.ssh-nya, dan caranya kalian bisa ketikkan komen nano/etc/ssh/sshd.config. Nah, di situ kalian bisa mencari yang password autentifikasi teman-teman, atau authenticator. Oke, di sini kalian pagarnya bisa hapus ya teman-teman. Lalu terdapat tulisan yes untuk dan untuk mendisable-nya kalian ganti menjadi no teman-teman. Kemudian kalian save dengan ctrl+x y lalu enter. Kemudian jika kalian ingin coba login pada router Debian-nya, kalian bisa perhatikan di situ ada tulisan permission is denied teman-teman. Maka di situ server kita jauh lebih aman, yang mana hanya bisa menggunakan privat and public key. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-9, yaitu generate private public key pada router Debian. Nah, langsung saja kalian bisa buka putihnya teman-teman, kemudian router Debian-nya. Kemudian di situ untuk caranya kalian harus membuat privat dan public key baru teman-teman, dengan komen seperti ini: di situ nanti filenya akan disimpan di directory .ssh teman-teman. Kemudian kalian bisa enter. Kemudian di situ untuk path-trace-nya kalian isi dengan 12345, lalu kalian ketikkan ulang, dan kemudian itu akan sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kalian bisa ketikkan komen ls.ssh dan perhatikan saja di situ terdapat yang namanya git.
.rsa.book. Nah, nanti .rsa.book itu atau itu kalian akan copy ke server Ubuntu-nya. Nah, untuk cara mengkopinya kalian akan ketikkan kalian seperti ini, teman-teman. Chat .ssh slash it RSA, dan perhatikan di situ terdapat publish ya teman-teman. Di situ kalian bisa kopinya dengan menggunakan komen seperti ini. Seperti itu. Kemudian kalian bisa masuk ke komen nano seperti ini teman-teman, komennya .ssh nano seperti ini ya teman-teman. Di situ kalian bisa paste publiknya, lalu kalian bisa set dengan ctrl+x, lalu enter. Kemudian kalian restart terlebih dahulu dengan komen seperti ini teman-teman. Sistem restart SSL seperti ini ya teman-teman. Kemudian di situ kalian coba login lagi dengan SSH, kemudian nama usernya dan add, kemudian masukkan IP-nya .2211 dan kemudian kalian bisa enter, dan perhatikan saja di situ kalian dimintakan untuk memasukkan kode passphrase-nya teman-teman, dan di situ kalian akan sudah berhasil meremote server Ubuntu-nya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut ke poin yang ke-12, yaitu SSH agent SSH add. Oke, di sini kita langsung buka router Debian-nya. Kemudian pada putihnya, nah sebelumnya jika kita coba SSH, kemudian nama usernya, tiga, maaf salah, mp 3211, maka di situ kalian dimintai untuk passphrase-nya teman-teman. Jadi di situ kalian masukkan dan perhatikan di situ sudah berhasil login. Tetapi jika kalian coba exit, di situ misalkan kalian ingin meremote lagi, maka kalian bisa ketikkan komennya seperti tadi ya teman-teman, yaitu SSH Fiorenza at 10.10.10.3 min p2211, dan perhatikan di situ kalian diminta untuk memasukkan passphrase-nya lagi, padahal sebelumnya itu kalian sudah pernah login. Kemudian kalian bisa exit saja teman-teman. Tetapi jika kalian exit dan ketika kalian ingin masuk lagi, maka malah dimintakan passphrase-nya lagi teman-teman. Dan untuk itu di situ kalian bisa buat yang namanya SSH agent dan SSH add, agar nanti untuk passphrase-nya itu bisa tersave ya teman-teman. Untuk caranya di sini kalian bisa ketikkan komen seperti ini teman-teman.
SS11 ini kemudian kalian bisa enter teman-teman, dan kemudian kalian bisa perhatikan SSH dan perhatikan di situ kalian akan dimintai untuk memasukkan passwordnya ya teman-teman. Dan kemudian jika kalian masukkan lagi, maka di situ kalian langsung login saja tanpa perlu memasukkan passwordnya lagi teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk bab 17 ini. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih sudah menonton teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.